untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR itu gampang, Mas. Dia terkenal, dia jadi tokoh, dia punya finansial, jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi di podcast Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, di depan saya ini sudah bergabung Mas Harfad Kurniawan. Ya. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Siap. Ya, beliau ini pemuda inspiratif yang luar biasa, kita merasa terhormat. Beliau datang ke kantor Tugu Media Group. Beliau adalah anggota DPRD dari PDIP. DPRD Kota Malang dari PDIP Komisi A, Mas ya? Iya. Dan juga Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dan di umur 29 tahun, beliau sudah menjadi anggota DPRD. Jadi kalau waktu terpilih 2019 lalu, umur 27 tahun, Mas 27. ya? Ya, bisa diceritakan, Mas, gimana awal mulanya Mas Harfad ini berkecimpung di dunia politik? Ini kan jarang, Mas ya, yang di bawah 30 tahun DPRD Kota Malang kan kalau nggak salah cuma 3 orang ya? Ya. Ya, gimana, Mas, bisa diceritakan, Mas? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di tahun 2014 saya sudah masuk di pengurus badan advokasi hukum DPC PDI Perjuangan Kota Malang. Di mana di tahun 2014 itu saya menjabat sebagai sekretaris BBHA dulu namanya. Kalau sekarang sudah berubah menjadi BBHAR. Itu awal mula saya berkarir di partai secara kepartaian. Kemudian di tahun 2018 saya menjabat selaku wakil ketua DPC PDI cabang Kota Malang, karena pasca kasus yang KPK kemarin itu kemudian membuat ada regenerasi yang lumayan banyak di internal PDI Perjuangan cabang Kota Malang. Itu yang membuat saya kemudian ditunjuk menjadi wakil ketua. Waktu itu wakil ketua yang membidangi pemuda olahraga, PORA. Kemudian di tahun 2019 saya mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kota Malang dari Dapil Blimbing. Siap. Itu sih kita kecimpungnya di sana. Jadi regenerasi di PDIP, nah ini ngomong-ngomong karena saya mau bicara dengan Mas Harfad, saya pakai kaos merah, Mas, kebetulan sengaja ini, Mas. Karena ini kita berdiskusi dengan politisi PDIP yang luar biasa ini. Mas, ini kan ada tsunami politik di 2018, Mas ya, yang sekitar 40 anggota DPRD masuk penjara, dan mohon maaf salah satunya kan ada keluarganya Mas Harfad juga di situ. Nah, kenapa, Mas, dengan situasi yang menurut saya itu kan cobaan lah bagi semua dan cukup runyam, kenapa Mas Harfad berani gitu terjun di dunia politik? Ya, satu pertama saya lahir dari dunia aktivis, yang kemudian membuat saya memang ketika menjadi seorang mahasiswa, dari awal saya memiliki kegiatan yang lebih banyak di ranah-ranah sosial kemasyarakatan, yang kemudian memang secara cita-cita hidup saya ingin menjadi seorang politisi yang kemudian bisa membangun setidak-tidaknya adalah Kota Malang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya sebelum di dunia politik, saya aktif di dunia pengacara yang notabene lebih ke ranah lembaga bantuan hukum yang menangani kasus-kasus prodeo. Dalam kemarin kejadian tsunami politik tersebut atau tsunami hukum di Kota Malang, kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk mencalonkan diri, di mana melalui DPP dan DPD maupun DPC memberi saya peluang atau amanat untuk mencalonkan. Ya, kemudian kesempatan itu saya ambil. Kalau dibilang kemudian apakah tidak punya rasa ketakutan atau apapun itu, bagi saya hukum itu sebagai rule of game atau aturan main. Tinggal kita bagaimana sesuai tidak real kita untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan ini sesuai aturan hukum. Memang pada dasarnya politik itu atau kondisi perpolitikan di negara ini secara politik hukum pasti
banyak hal-hal yang masih kurang. Tapi menurut saya sih tidak perlu ada yang ditakuti selama real yang kita jalankan itu sudah benar, ya insya Allah tidak mungkin kita akan mendapatkan musibah seperti senior-senior kemarin, seperti itu. Siap. Waktu itu orang tua yang menyuruh atau inisiatif sendiri, Mas? Kalau orang tua tidak menyuruh, tapi saya yang menanyakan apakah bisa saya mencalonkan, di mana dapil itu saya memintanya di dapil Blimbing. Ternyata ketika saya komunikasi dengan DPC, DPD dan DPP, saya diberi kesempatan untuk mencalonkan. Kalau orang tua hanya mensupport saja ketika saya menginginkan hal tersebut. Tapi kalau untuk menyuruh kemudian secara mutlak harus, tidak. Seperti itu. Siap. Nah ini Mas, apa itu kalau kata orang-orang itu terjun di dunia politik itu kan seperti nyemplung di kolam cat gitu loh Mas. Jadi kita bukan mewarnai, malah kita yang diwarnai dengan apa itu praktek-praktek yang selama ini terjadi. Nah ini gimana Mas? Ini benar nggak istilah itu Mas? Jadi gini, pertama memang kalau kita melihat politik di Indonesia ini ya, dulu-dulunya memang seperti itu. Tapi saya melihat lambat laun ada perubahan yang ya memang perubahan ini pelan, tapi jelas. Contoh sederhananya, kami yang di pemerintahan daerah saja melihat undang-undang pemerintahan daerah, kemudian melihat aturan regulasi yang ada. Hari ini kewenangan-kewenangan yang ada di pemerintah daerah ini tidak dipermudah seperti dulu. Kalau dulu ketika di tahun-tahun 2004, tahun 99, itu seorang anggota legislatif masih bisa menolak LKPJ. Nah, sehingga ketika legislatif menolak LKPJ, otomatis ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh seorang kepala daerah. Sehingga praktek-praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu besar. Nah, hari ini seorang anggota legislatif di daerah ini tidak bisa menolak LKPJ, seorang kepala daerah. Regulasinya dirubah seperti itu untuk meminimalisir agar praktek-praktek KKN ini tidak terlaksana, tidak bisa dilaksanakan, dan kemudian membuat DPRD dan kepala daerah ini akur karena untuk kepentingan rakyat. Seperti itu sih. Aturan itu sejak kapan Mas? Kalau aturan itu keluar mulai tahun 2014. Di tahun 2014 itu dia sudah berubah beberapa aturan-aturan, termasuk 2009 ke 14 itu banyak aturan-aturan yang sudah mulai berubah. Makanya bisa dikatakan DPRD ini bukan legislatif murni kalau secara ketatanegaraan. Sehingga di dalam hukum pemerintah daerah itu, di dalam undang-undang pemerintah daerah itu jelas DPRD adalah bagian dari pemerintah daerah. Seperti itu. Siap. Jadi selama hampir 2,5 tahun Mas ya, berkiprah di politik. Nah ini Mas, pertanyaannya awam mungkin publik secara umum, bisa nggak Mas berpolitik tapi nggak korupsi gitu? Kira-kira dengan selama 2,5 tahun nyemplung ini bisa nggak Mas? Ya. Menurut sampean? Jadi gini, kalau kita masuk politik nyemplung ke kolam chat yang tujuannya mewarnai tapi diwarnai, ada sebuah gambaran sedikit yang menurut saya lucu juga. Kalau kita melihat paku di sebuah papan, ada 10 paku ketika dipukul dia bengkok, maka dia tidak akan dipukul lagi. Tapi ketika dia masih lurus, akan terus dipukul paku itu. Berarti kesimpulannya ya ketika kita lurus, tegak lurus sesuai aturan perundang-undangan dan sesuai sumpah janji jabatan, ya siap-siap memang dipukul kanan kiri. Siapa yang memukul? Ya kondisi dari konstelasi yang ada. Nah, apakah bisa menjadi seorang politisi tanpa melakukan korupsi? Menurut saya bisa. Bisanya gini, ya jujur saja sampai detik ini saya belum pernah merasakan hal-hal yang seperti itu. Seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi, pertama bagi saya seorang pejabat itu ya karena mungkin biaya kampanye habisnya banyak, mungkin bisa jadi. Kemudian pada dasarnya manusia ini pasti tidak memiliki rasa puas. Sudah mendapatkan ini, menginginkan yang lebih lagi. Ya bagaimana kita pandai-pandai bersyukur saja kalau menurut saya. Kalau saya secara pribadi saya memegang tiga komitmen yang saya pegang. Pertama adalah saya harus cerdas secara
religius, saya harus cerdas secara emosional, dan saya harus cerdas secara intelektual. Itu saja 3 pegangan itu yang membuat saya kemudian sampai seperti ini ya enjoy saja. Nah, tinggal apakah ketika menjadi pejabat daerah tidak melakukan korupsi, resikonya apa? Ya memang resikonya kita harus hidup sederhana, itu yang pertama. Yang kedua, memang hari ini dengan sistem pemilu hari ini yang dimana pemilihan ini dilakukan bukan nomor urut tapi suara terbanyak, ya hal ini pun juga mengakibatkan resiko di mana masyarakat kita juga masih banyak yang belum memahami politik yang tanpa menggunakan money politik. Ya kita harus sambil mengajarkanlah ke mereka konstituen kita seperti itu. Siap. Nah Mas, ini beberapa tahun lalu saya kan ketemu dengan ini Mas ya, keluarga jenengan yang dulu di politik. Nah ini kan sangat mewanti-wanti. Itu apa ada kaitannya Mas, jenengan memilih jalan yang lurus dengan kesederhanaan itu dengan pesan-pesan dari keluarga gitu Mas? Pasti, kalau keluarga pasti memberi pesan-pesan tersebut pasti. Dan termasuk saya juga dengan seperti ini pun menginginkan ya satu, bisa dibilang ingin memperbaiki nama keluarga, ingin memperbaiki citra keluarga, dan ingin menebus kesalahan-kesalahan keluarga. Itulah yang menjadi titik pentingnya. Seperti itu. Oke, nah ini dengan menebus dan memperbaiki citra keluarga. Nah, dengan cara apa Mas selain tidak korupsi, apa Mas yang kiprahnya selama di DPRD yang sudah dilakukan Mas Arfad? Iya, saya kalau kiprahnya DPRD ini adalah tim. Tidak mungkin secara perorangan saya akan menunjukkan kiprah, tapi bagaimana mewarnai kan seperti itu. Bukan diwarnai kan itu, tapi mewarnai. Jadi satu, saya awal-awal pelantikan pernah menjadi ketua Pansus Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota di tahun 2019. Itu yang kemudian benar-benar saya koreksi, di mana silpa di Kota Malang sangat banyak, sehingga saya benar-benar mengejawantakan secara keintelektualan apa yang harus dilakukan oleh kepala daerah yang tujuannya untuk memperbaiki perjalanan pemerintahan di Kota Malang. Yang kedua, saya selaku wakil ketua Bapemperda, alhamdulillah target kami perda kemarin, karena gini, beberapa perda di Kota Malang ini masih banyak yang perlu dirubah karena sudah ketinggalan dasar terkait payung hukumnya. Nah, di tahun ini, insya Allah nanti bulan November pertengahan ini kami sudah menyelesaikan 3 naskah akademik yang menurut saya perda-perda yang sangat vital. Inisiatif DPRD melalui Bapemperda, itu adalah perda pesantren, kemudian perda CSR, dan perda kebudayaan. Yang insya Allah di tahun depan nanti kami juga menginginkan adanya perda kehidupan bermasyarakat toleransi, dan kemudian di tahun depan juga kami menginginkan adanya perda narkotika, karena Kota Malang belum memiliki. Siap. Jadi banyak ini Mas ya, membuat perda-perda itu. Nah itu ini Mas, manfaatnya ke masyarakat langsung gimana Mas dengan adanya perda yang mungkin perda yang ada nggak yang pro rakyat yang benar-benar sama Mas Arfad diperjuangkan gitu? Ya, jadi perda itu kalau bahasa saya seperti ini, bisa kita kategorikan 2. Perda yang kaitannya menjalankan urusan pemerintahan, contoh seumpama perda terkait perizinan, otomatis itu kan tidak ada hubungannya secara tidak langsung ke masyarakat. Secara langsung ke masyarakat untuk mengurus izin. Tapi perda yang kemudian pro atau bisa melahirkan kepentingan-kepentingan untuk masyarakat itu menurut saya perda-perda yang inisiatif DPRD. Nah, contoh perda pesantren, kami menginginkan perda pesantren itu di mana nantinya outputnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan atau kebutuhan dari pesantren yang ada di Kota Malang. Dan kemudian perda pesantren itu juga bisa menjaga agar pesantren-pesantren yang ada di Kota Malang ini bisa melaksanakan kegiatannya dan menjaga santri-santrinya dari yang namanya narkoba, pornografi, dan kemudian penyusupan terkait ideologi-ideologi tertentu. Itu yang kami inginkan lah. Termasuk dalam outputnya nanti kami menginginkan pemerintah Kota Malang ini bisa memberikan warna dalam pembangunan pesantren yang ada di Kota Malang. Memang ada beberapa pesantren yang
kalau saya melihat dan saya menggali yang tidak mau menerima dari anggaran-anggaran pemerintah, tapi bagaimana kita juga bisa memfasilitasi dalam hal-hal lain. Itu. Oke, Mas, sebelum di politik kan di hukum, Mas ya. Ya. Nah, di pengacara, berapa tahun di pengacara, Mas? Saya di pengacara dari tahun 2015. Siap. Mas, secara kesejahteraan dan secara kebermanfaatan lah, Mas ya. Kesejahteraan dan kebermanfaatan antara pengacara dan anggota DPRD, menurut sampean lebih baik mana, Mas? Kalau secara kesejahteraan, ya namanya sejahtera kebutuhan hidup secara pribadi ini nggak bisa kita nilai enak yang mana ya, tapi tergantung lah bagaimana kita bersyukur. Tapi kalau kemudian kepentingannya untuk masyarakat, ya memang di DPRD karena hubungan kita terkait kebijakan. Tapi dulu saya di lawyer itu, saya waktu itu memiliki LBH yang sampai hari ini masih aktif, Lembaga Bantuan Hukum yang sampai hari ini, ya alhamdulillah, salah satunya yang membuat saya bisa menduduki kursi DPRD ini, karena ketika saya duduk di LBH tersebut, itu saya sudah jalan terkait perkara-perkara prodeo dan kemudian sosialisasi ke masyarakat. Yang secara tidak langsung ketika saya mencalonkan kemarin, otomatis orang-orang yang pernah kami bantu secara prodeo dan pernah kami lakukan sosialisasi simpul-simpul itu kita jaring untuk mensukseskan pileg tersebut. Siap, Mas. Itu sih. Mas, apa itu untuk ini untuk adik-adik yang mau berpolitik, Mas? Mungkin ada saran, Mas, dari Mas Arfad. Ya, jadi gini, untuk adik-adik atau anak-anak milenial ya. Ya. Jadi kalau mau berpolitik itu, ya kalau yang Muslim kita paham yang namanya khairun nas anfa'uhum linnas kan seperti itu. Lah, dimana kita bisa secara manusia kita bisa menjalankan kehidupan sosial kemasyarakatan yang membantu manusia lainnya melalui kebijakan. Apakah ketika tidak masuk dunia politik atau tidak menjadi politisi tidak bisa membantu masyarakat? Bisa. Tapi bagi saya kalau orang kaya rumus saya gini, kalau orang kaya itu kewajibannya sodako, zakat dan lain-lain. Yeah. Kalau seorang politisi selain kewajiban secara agama, zakat, sodako, infak dan lain-lain tadi, ya yang ditunggu bukan itu saja, yang ditunggu adalah kebijakannya. Jadi kalau ingin mewarnai kebijakan, tidak cukup menjadi orang sukses saja, tapi bagaimana bisa memegang pemerintahan dan kekuasaan untuk yang kemudian pro terhadap rakyat. Seperti itu. Nah, ini tentu saja kan tidak mudah juga, Mas ya. Ada ini, Mas, ada suka dukanya, Mas. Mudah, apakah mungkin pernah diremehkan orang atau yang lain karena masih muda gitu? Jadi tantangannya politisi muda itu satu. Bangsa ini atau gaya masyarakat kita ini masih melihat ini apa ya, cover seperti itu ya, mohon maaf secara kalau kita lihat secara banyak melihat cover, melihat penampilan dan lain-lain. Jadi saya pernah awal-awal Mas Torik itu ketika kampanye, suatu saat saya mengumpulkan orang, tiba-tiba ada salah satu orang itu, saya masih belum visi misi nih, tiba-tiba dia mengangkat tangan, sudah nggak usah panjang-panjang Mas katanya. Ini duwe biru apa katanya kan kita. Kita down lah. Sehingga ini tantangan kita orang milenial, kaum muda. Tapi juga kaum muda juga harus sadar diri. Kalau kita belajar ketika Soekarno dan Hatta diculik, ketika mau merdeka, hampir saja bangsa ini nggak merdeka. Nah, tantangannya yang pertama itu, yang kedua adalah kita harus bisa membuktikan bahwasanya kita memiliki kapasitas dan kapabilitas. Jadi wajar anak muda itu kemudian diremehkan, tidak memiliki pengalaman lah, secara keintelektualan kurang. Nah, kita bagaimana bisa membuktikan, satu bagi saya, secara keintelektualan kita punya, secara kapasitas kita punya, dan satu, kita juga harus memiliki ketawaduan kepada orang-orang tua atau senior-senior kita. Karena gimana-gimana, mereka sudah pernah seusia kita, kita belum pernah seusia mereka. Jadi kita harus bekerja sama, menggali ilmu seperti itu. Memang ya resikonya jadi anak muda itu bukan tidak dianggap, tapi kemudian dipertanyakan terkait kemampuan kita itu pasti. Seperti itu. Siap.
Nah Mas, ini apa kembali lagi, ini kan Mas ini sebelumnya ayahnya kan ketua DPRD Iya, ya. iya. Juga banyak politisi muda, tapi itu kan ini Mas, kebanyakan anaknya orang kaya Mas, Iya, seperti Gibran lah, iya, iya. atau Mas Bobi ya, dan lain-lain. Nah, kalau aktivis biasa, umpama mahasiswa biasa yang tidak punya latar belakang ekonomi yang kuat, menurut sampean dengan kayak ada pertanyaan tadi biru atau merah itu budaya itu bisa nggak Mas orang menjadi anggota DPRD dengan tanpa modal yang kuat itu Mas? Di DPR Provinsi Jawa Timur itu ada yang namanya Mbak Sasa. Oh ya. Dia dari fraksi PD Perjuangan. Dia hanya menghabiskan 40 juta saja untuk menjadi anggota DPR RI, DPR Provinsi. Lah, kenapa kok bisa jadi? Tadi itu, saya melihat hari ini uang itu butuh untuk namanya ngumpulkan orang, pasti butuh konsumsi untuk APK dan lain. Tapi bagaimana kita sebelum duduk di legislatif kalau ingin mencalonkan diri, ya kita harus lahir dari background apa? Kalau kita lahir semua dari background kayak saya lembaga bantuan hukum, perkuat sektor-sektor itu, membuktikan dulu ke masyarakat, kemudian mencalonkan diri. Mbak Sasa ini dari dulu dia seorang aktivis yang kemudian mengadvokasi baik itu buruh, baik itu petani. Yang kemudian ketika beliau mencalonkan, otomatis orang-orang ini akan ingat jasa-jasanya. Lah, yang sulit dan yang susah ini baik dia anaknya orang mampu atau bukan anaknya orang mampu, ketika dia tidak pernah berbuat apa-apa untuk masyarakat dan tiba-tiba mencalonkan, ya otomatis masyarakat akan bertanya, lah kamu ini siapa kan gitu. Artinya tolak ukurnya pasti uang seperti itu. Jadi sudah ada buktinya Mas ya. Ya. Kita kenal kok Mas dengan Mbak Sasa yang sama sebutkan Ya, tadi itu. betul. Kalau sampean ngomong-ngomong waktu itu habis berapa Mas? Jadi kalau habis dibilang banyak ya tidak, dibilang sedikit enggak Mas ya, pas-pas ya. Cuma tapi gini, inilah yang menjadi PR kita bersama. Jadi sistem pemilu kita ini dengan seorang legislatif dipilih secara langsung atau proporsional terbuka, ini mengakibatkan kos politik besar. Dan ketika seorang kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat pun, ini menyebabkan kos politik besar. Saya pernah mengingat ketika saya di zaman mahasiswa, saya ada data yang saya baca, itu datanya dari teman-teman MCW. Ketika seorang kepala daerah, salah satu kepala daerah di Kota Malang mencalonkan, saya tidak mau menyebut nama, di mana data saya baca itu untuk jangankan kos politik untuk money politik ya, ini kos politik untuk kegiatan sosialisasi dan lain-lain sebagainya, itu sudah habis di kisaran 20 miliar untuk membeli APK. Bayangkan Mas, berapa uang 20 miliar itu ketika menjadi kepala daerah dan bagaimana cara kembalikan. Kalau saya jujur saja kemarin ketika ingin mencalonkan diri, ya saya ngomong bagaimana seminimal mungkin dan bagaimana ketika pun saya keluar biaya kampanye untuk suksesi tadi itu ketika saya menjabat, uang itu dibilang juga tidak mengganggu ranah kerja saya. Sehingga kasarannya dikali gaji saya itu mesti balik lah. Nah sehingga kita ini bisa lurus kan gitu Mas. Itu yang paling penting bagi saya. Oke Mas, terkait dunia perpartaian ini Mas, jadi menurut sampean partai, sampean kan anggota partai dan ini sudah sistemnya katanya kan ini Mas, kan banyak pengusaha, orang yang punya uang tiba-tiba lompat menjadi calon kepala daerah tanpa kaderisasi yang runtut. Nah, menurut sampean anak muda ini yang khususnya yang aktivis, ini gimana Mas? Apa itu harus nggak ikut partai itu Mas, dan apa menurut saya sampean plus minusnya ikut partai gitu Mas? Ya, jadi gini, di partai itu ada yang namanya pengkaderan, di mana kita dikader dari usia sedini mungkin ketika kita ikut dan masuk dalam anggota partai, kemudian dipersiapkan yang nantinya untuk menjadi pengurus baik dari tingkat yang paling dasar sampai yang paling middle dan yang paling top kan seperti itu. Lah kemudian apakah ketika berpartai outputnya itu harus kemudian menjabat, mencalonkan? Menurut saya tidak. Bagi saya partai itu mencerminkan sebuah ideologi juga.
berpartai itu tidak harus outputnya ketika saya masuk di partai tahun ini maka tahun ini saya harus bisa mencalonkan diri. Tidak bagi saya. Tapi bagaimana berpartai kita bisa membuat circle jaringan yang kemudian dia bisa mensupport kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan kita. Seumpama kalau kita kayak saya saja contohnya, saya punya lembaga bantuan hukum, ya minimal saya bisa disupport melalui partai saya untuk mengadvokasi orang-orang yang berbasis dari PDI Perjuangan seperti itu. Dan sebaliknya lah, kalau kemudian nanti outputnya itu atas kepercayaan partai dicalonkan dan lain sebagainya, ya itu adalah nilai plusnya seperti itu. Kalau dibilang penting atau tidak, itu tergantung masing-masing. Kalau melihat hari ini, kalau seorang anak lulusan Fakultas Hukum ingin mencalonkan hakim, jaksa, atau menjadi seorang ASN, ya jangan masuk parpol. Karena aturannya di sana 5 tahun tidak berparpol, kan seperti itu. Siap, Mas. Mas, apa itu kan ada gium bahwa kalau ingin jadi politisi, nah itu harus bisa membunuh dengan tersenyum gitu lah, Mas. Nah, jadi Raja Tega lah. Nah, itu benar nggak, Mas? Dan mungkin apa, Mas, yang perlu dipersiapkan bagi teman-teman muda ini ketika ingin berpolitik ini, mental dan sikap apa yang harus disiapkan gitu, Mas? Ya, tadi saya bilang ya, kalau ada 3 yang saya pegang sampai hari ini adalah cerdas secara intelektual, cerdas secara religi, kemudian cerdas secara emosional. Kalau dibilang kemudian di politik banyak adigium ya, tiada kawan lawan, yang abadi adalah kepentingan, seperti betul, itu. Betul. Bagi saya begini, buktikan saja kalau kita berkiprah dan kita bisa memberikan sumbangsi kepada bangsa ini, maka nanti partai itu walaupun orang menyakiti kamu, partai itu tetap akan mencalonkan kamu, akan memberikan wadah atau kesempatan untuk mencalonkan. Tapi seberjuang apapun, menggunakan cara membunuh kawan atau membunuh lawan atau seperti apapun, ketika kita tidak memiliki kapasitas, kapabilitas dan kiprah seperti itu, walaupun memang nanti garis tangan atau takdir menakdirkan kamu menjadi seorang pejabat daerah atau bahkan dari pejabat di pusat, saya yakin kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR itu gampang, Mas. Dia terkenal, dia jadi tokoh, dia punya finansial, jadi. Tapi apa yang akan diperbuat di dalam itu yang nanti kamu susah. Bagaimana mempertanggungjawabkan bahwasanya suara-suara masyarakat yang dititipkan itu, tapi kamu tidak bisa memperjuangkan. Kalau hanya sekedar mohon maaf, saya paling benci dengan politisi seperti ini. Dengan politisi yang ketika jadi, oh ini ada anak-anak Karang Taruna semua butuh bola sepak, hanya diberi bola sepak saja, tidak butuh itu. Saya bilang, saya selalu ngomong, politisi itu bukan masalah ketika sudah jadi dia bisa menurunkan program sumbangan, tidak itu. Tapi politisi sudah ketika jadi, bagaimana kebijakannya yang ditunggu. Kalau kamu hanya bisa memberi sumpama anak ngasih proposal kamu kasih, kemudian ada orang fakir miskin kamu sumbang, itu tanpa menjadi politisi kamu bisa. Tapi bagaimana kamu bisa membuat peraturan hukum, kamu bisa membuat nyusun APBD, APBN yang kemudian itu pro untuk kepentingan rakyat, itu hanya bisa melalui kamu menjabat di jabatan-jabatan tertentu tadi. Siap. Kalau Mas Arfad, kebijakan apa, Mas, yang itu memberi kepuasan batin tersendiri, yang itu dikawal Mas Arfad, misal umpama intensif buat Pak RT, nah ini kan ratusan RT yang menikmati, ada nggak model-model seperti itu, Mas? Satu, karena saya di Komisi A, yang saya sangat puas adalah terkait kemarin untuk penyusunan APBD 2022, alhamdulillah kita bisa menambah anggaran untuk memberi insentif terhadap guru-guru ngaji yang di kampung-kampung. Kemudian berapa itu, Mas? Berapa guru ngaji yang tercover nantinya? Kalau totalnya saya lupa ya kisaran angkanya, tapi yang jelas itu nanti di setiap RW itu sekitar ada 2. Nah, tapi data itu harus diselaraskan dengan Depak, karena juga ada yang mendapat insentif dari Depak juga. Kemudian honor RT RW, alhamdulillah. Karena apa? Kenapa saya bersyukur? Memang dari tahun kemarin sudah ada honor itu, tapi dengan kondisi APBD hari ini yang sangat terdampak oleh COVID, hampir saja honor RW dan RT itu dan insentif guru ngaji itu tidak akan dicairkan di tahun 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah
kami masih bisa memperjuangkan teman-teman Linmas yang tetap mendapatkan honor, dan honornya hari ini bisa kita geser ke kelurahan agar Linmas ini bisa koordinasi dengan Pak Lurah. Yang ketiga, alhamdulillah kemarin konsep WiFi yang di tiap RW itu Pemkot sudah bisa menangkap yang saya inginkan, bahwasanya WiFi di RW itu bisa tujuannya untuk smart city, itu yang saya inginkan. Kemudian yang terakhir, kalau di Bapemperda, ya yang saya syukuri ada perda bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat, karena saya sendiri juga lahir dari lembaga bantuan hukum. Kemudian nantinya ada perda pesantren, perda kebudayaan, dan target saya yang tahun depan harus bisa berhasil adalah perda narkotika dan perda masyarakat hidup bertoleransi itu. Dan itu sampai yakini sebagai ini ya, istilahnya sedekah kebijakan lah Mas. Ya. Itu akan ada pahalanya lah kira-kira gitu ya. Betul. Oke. Mas, ini kan masih 29 tahun. Nah, kalau panjang seperti Nabi kan rata-rata umur manusia 60 tahun kan, masih separuh perjalanan hidup. Nah, ini cita-citanya di politik apa Mas? Mungkin ada target jangka panjang gitu mungkin? Saya gini Mas. Saya dulu punya target yang benar-benar harus kita kejar. Tapi pasca tsunami politik di Kota Malang kemarin, dan saya melihat kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia, saya menangkap ada satu gejala, dan salah satu sebab yang membuat itu terjadi adalah ternyata kita sebagai manusia ini ketika ingin mengejar sesuatu masih menggunakan akal, masih melibatkan akal. Nah itu yang kemudian ketika saya kemarin saya langsung membuang target-target itu. Saya memiliki cita-cita, iya. Tapi yang kemudian itu tidak saya sebutkan ke siapapun. Cukup ketika saya beribadah saja dan saya mengikuti alurnya saja. Hari ini saya menginginkan, ya hari ini saya berbuat baik, besok lebih baik, besoknya lebih baik. Yang penting terus berbuat baik. Nanti masalah akan diberi kesempatan di mana, ya saya yakin akan mendapatkan kesempatan itu. Kalau kemudian saya memiliki target, saya takutnya akal saya yang bermain lebih banyak. Saya takutnya juga kemudian saya jatuh di lubang yang sama. Siap. Itu sih. Oke Mas, menarik sekali obrolan kita sore hari ini. Ya mungkin ini Mas, pesan terakhir Mas buat teman-teman yang ingin berpolitik ya, atau khususnya teman-teman muda. Mungkin pesan terakhir dari Mas Arfad, silakan. Ya, ada 2 pesan dari saya, dan 2 pesan ini saya ambil dari tokoh bangsa ini ya. Yang pertama, kebahagiaan itu kita dapat bukan ketika berkoalisi dengan kekuasaan, tapi kebahagiaan itu kita dapat ketika kita tertawa dan menangis bersama rakyat. Yang kedua, ketika kita dapat mengalahkan 1000 musuh, itu bukan menjadi pahlawan yang bintang, tapi ketika kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, maka kita akan menjadi pahlawan yang bintang. Itu adalah quote dari Bu Megawati dan Bapak Soekarno, seperti itu. Itu saja pesan saya. Ya, luar biasa sekali. Semoga teman-teman yang menonton podcast ini bisa mendapatkan pelajaran dari Mas Arfad. Jadi mudah berpolitik, mari yang muda-muda jangan pesimis terhadap politik, karena kalau orang baik tidak berpolitik, maka yang ada di politik itu bukan orang-orang jahat. Kira-kira seperti itu ya Mas Arfad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.